Shalom, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini kita selalu disuguhkan tontonan yang selalu menyerang iman kekristenan. Segelintir oknum orang tersesat itu selalu menuduh bahwa Alkitab yang dimiliki oleh orang Kristen adalah kitab yang sudah dipalsukan. Sementara buku yang mereka miliki adalah buku yang asli. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin Alkitab yang terdiri dari kitab para nabi yang sudah ditulis ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Masehi dan surat-surat para rasul yang ditulis pada abad pertama Masehi diklaim atau dituduh oleh segelintir oknum orang tersesat ini adalah kitab yang palsu, sementara buku yang mereka miliki yang ditulis ratusan tahun setelah Alkitab ini ada, mereka klaim sebagai buku yang asli. Logikanya begini, saudaraku. Kalau misalnya saya menulis sebuah buku yang isinya saya ambil dari Alkitab ini, lalu saya ubah, saya tambahi, saya kurangi seenak jidat saya, dan setelah buku yang saya tulis itu jadi, saya katakan kepada orang yang mengikuti saya bahwa buku itu adalah buku yang asli yang langsung turun dari Tuhan. Sementara Alkitab yang dimiliki oleh orang Kristen adalah buku atau kitab yang palsu. Logikanya bagaimana? Bisakah kita menerima logika hal seperti itu? Ibaratnya saya kasih ilustrasi, sebuah tas bermerek H yang kalau yang asli harganya bisa sampai ratusan juta, diklaim palsu oleh penjual tas yang meniru tas merek H ini dengan harga ratusan ribu, bahkan paling mahal 2 atau 3 juta. Bagaimana mungkin tas yang asli ini dituduh palsu oleh penjual atau sales tas yang meniru dari tas dari merek H tadi? Itu adalah satu logika yang sangat tidak masuk akal. Nah, yang bukan itu saja, segelintir orang-orang tersesat ini itu juga menuduh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang palsu, sementara Tuhan mereka adalah Tuhan yang asli. Ini lagi salah satu yang membuat bahwa mereka itu semakin hari semakin menyesatkan orang-orang percaya. Tapi memang Tuhan Yesus Kristus sudah berkata dalam kitab Matius pasal 18 ayat ke-7, penyesatan memang harus ada. Penyesatan memang harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakan penyesatan itu. Memang penyesatan ini tidak bisa kita cegah, saudara. Penyesatan ini memang harus ada. Tujuannya apa? Untuk memisahkan ilalang dari gandum. Ya, itu ilalang dan gandum itu adalah perumpamaan tentang orang-orang yang benar-benar mengimani Yesus Kristus dengan orang-orang yang hanya ikut-ikutan mengimani Yesus Kristus. Dan orang yang mengimani Yesus Kristus diibaratkan gandum, dan orang-orang yang hanya ikut-ikutan mengimani Yesus Kristus diibaratkan sebagai ilalang. Jadi penyesatan ini bertujuan untuk memisahkan ilalang dari gandum. Ya, dan itu sudah terbukti. Pada akhir-akhir ini banyak orang-orang yang dulunya mengaku Kristen meninggalkan kekristenan dan kembali menyerang iman Kristen. Bahkan dari mereka ada yang mengaku mantan pastor, mantan pendeta, mantan sekolah teologi S3 sampai ke Vatikan. Yang kita tahu di Vatikan tidak ada S3. Tetapi mereka dengan bangganya, oleh karena penyesatan itu sudah berkuasa dalam hati mereka, mereka selalu menyerang kekristenan. Mereka menyatakan Alkitab sudah palsu, mereka menyatakan Yesus Kristus bukan Tuhan. Dan sementara buku yang mereka miliki, ya kita tahu adalah buku yang muncul ratusan tahun setelah Alkitab ada, mereka klaim sebagai buku yang asli. Dan Tuhan mereka, ya, adalah Tuhan yang asli, sedangkan Yesus Kristus adalah Tuhan yang palsu. Dengan dalil-dalil atau ayat-ayat mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak pernah menyatakan bahwa dia adalah Tuhan, dan Yesus Kristus tidak pernah minta disembah. Sementara yang kita tahu, yang tertulis di Alkitab, hanya si ular tua atau si setan atau si iblis yang meminta penyembahan dari Yesus, dari manusia. Jadi kalau Allah itu, Yesus itu, Tuhan yang asli, tidak perlu mengemis-ngemis penyembahan.
Tetapi Tuhan yang palsu selalu mengemis-ngemis penyembahan. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita minta hikmat dari Roh Kudus. Kita harus membaca Alkitab. Kita harus baca Alkitab. Jangan cuma membaca, tapi kita harus merenungkan dan kita harus memahami. Kita minta hikmat dari Roh Kudus supaya kita mengerti akan kebenaran dari Alkitab ini, supaya kebenaran dari Alkitab ini disingkapkan kepada kita. Kalau kita tidak meminta hikmat dari Roh Kudus, maka Roh Kuduslah yang akan memberikan penyesatannya. Itu makanya banyak orang-orang yang mengartikan Alkitab ini seenak udelnya, seenak jidatnya. Mereka mengartikan apa yang tertulis dalam Alkitab ini berdasarkan penyesatan dari si Roh Kudus tadi. Karena mereka tidak minta tuntunan dari Roh Kudus. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sebagai umat Tuhan, anak-anak yang telah ditebus dengan darah Yesus Kristus, membaca Alkitab, merenungkannya, dan minta hikmat dari Roh Kudus, supaya kita mengerti akan kebenaran yang ada dalam Alkitab ini, supaya kebenaran dalam Alkitab ini disingkapkan oleh Roh Kudus. Jadi demikian saudara, video ini kiranya kita semakin dikuatkan, kita semakin diteguhkan oleh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita menjadi gandum-gandum yang akan masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba, yaitu Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Sebelum saya akhir video ini, jika saudara punya pendapat, jika saudara punya pernyataan, saudara bisa tuliskan di kolom komentar. Kita sharing firman Tuhan, kita saling menguatkan, kita saling meneguhkan tentang kebenaran yang sejati dari Alkitab. Di dalam nama Yesus Kristus, amin.